segala benda yang tersedia kuasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih bin Abdul Rahman Ghani wa usaima Qurin Ismail Syekh Abu Bakar bin Salim Syekh Abdul Qadir dan Ismail bin Umar Rasulullah sallallahu alaihi Abdullah bin Al-Haddad صاحب الراتب وصيحة كلهم من الرحمة عليه بالصلاة بأن حاشا وتصل عليه بسيس بعد ترتب كرطاس وكرم كرسيكات وصيحة وكلهم وما إلى أروح خصوصا صاحب التربة الحبيب أحمد بن شيب بن أحمد بن شيب الله بن إدريس بن شاب عن عبد الله بن شاب محمد بن علي بن شاب بن بن شاب الحبيب علي بن وطرح حميد وصيحة وكلهم ثم إلى وجميع أولياء الله بالمشارق الأرض إلى مغاربها والقاعة وجميع أهل البلد وجميع الزنبل وأهل القرى وجميع البلاد وجميع كما أوتي للكور كبر وجميع كلام القصيدة والمسادتين علي العالمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا سيد الحبيب عبد الله بن علي الحداد أن الله يغفر لكم ويرحمكم ويسكنهم الجنة برحمته ووالدينا ووالديكم خاصة وجميع أموات وأموات المسلمين عامة بأن الله يغفر درجات في الجنة ينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على كل نية صالحة على نصرنا صالحنا لنا وحكم بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم حكمنا بعلمي وزينا بحلمي وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك علما لدني ومشرف الصالحين يا وهاب يا غني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Masyaallah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil kiamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dalam pembahasan yaitu babul Al-Qur'an, kitabullah, yaitu di dalam kitab Risalah Muawanah yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Nah, minggu yang lalu sudah kita membahas tentang bagaimana kemuliaan bagi orang yang melaksanakan sholat malam. Jadi orang yang melaksanakan sholat malam itu adalah kemuliaan yang Allah berikan, suatu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika kita sholat malam dan digunakan untuk kita membaca Al-Quran. Jadi sholat bersama Al-Quran, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Dikatakan para ulama, katanya Sayyidina Utsman itu kalau sudah sholat 2 rakaat tapi bisa menghatamkan Al-Quran. 2 rakaat tapi hatam Al-Quran. Ini subhanallah, ya dah. Tak perlu nak sholatnya banyak tapi bisa menghatamkan Al-Quran. Itulah sebagian ulama berpendapat, katanya yang mana afdal di dalam sholat. Pendapat ulama ada 2 yang ketika kita afdal di dalam sholat. Ada yang waktu di dalam qiyam dan ada yang waktu di dalam sujud. Di dalam hadis ketika qiyam untuk kita memperbanyak kunut dan doa.
ketika di dalam sujud, yaitu aqrabu minni ilayya fi sujud. Orang yang paling dekat sama Allah itu waktu dalam keadaan sujud. Jadi pendapat ulama dua-dua ini benar kan? Nah, berdiri atau dia dalam keadaan sujud di dalam sholat. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, setelah kita bahas tentang masalah sholatul lail, sholat malam, maka Habib Abdullah bin Abdul Haddad menganjurkan kepada kita fayam bagi ayyakuna laka warada min tilawatil kitab aziz wa dawamu ala wa qiraati min kulli yawmin laila wa adna dhalika taksir ala juz'in fayakunu laka fi kulli syahr khatman wa ala dhalika yahtub fi kulli thalatha ayyam. Nah, ini subhanallah dikatakan oleh Habib Abdullah bin Haddad, hendaknya kita jadikan hari-hari kita, katanya hari kita warada min tilawatil kitab, yaitu kita baca Quran. Kita hari-hari kita banyak-banyak untuk membaca Al-Quran. Dawam terus kita dalam terus-menerus baca Quran. Jangan paham ketika kita baca Quran untuk di dalam bulan suci Ramadan. Nah, berapa banyak sekarang ini ada orang yang baca Al-Quran itu di dalam bulan suci Ramadan. Nah, ini sayang bagi kita. Kadang-kadang di dalam bulan suci Ramadan juga banyak yang lupa untuk baca Al-Quran. Gunakan dalam hari-hari hatam Quran. Dikatakan katanya setiap hari kita baca Quran. Adna dari taksir ajajus, katanya paling sedikitlah untuk kita menghatamkan Quran itu dalam 1 bulan sekali. Itu paling sedikit. Kenapa? Kalau seandainya kita baca Al-Quran kan dalam 1 hari 1 juz. Jadi di antara 1 juz kemudian 30 hari bisa khatam Al-Quran. Itu paling sedikit. Nah, sampai dikatakan oleh ba'du ulama wa kullu ya, kalau seandainya paling tinggi lagi untuk kita membaca Al-Quran yaitu 3 hari khatam Quran. 3 hari khatam Quran, 3 hari khatam Quran. Ini subhanallah. Jadi hidupnya dengan Al-Quran. Ini subhanallah. Jadi penting sekali. Kenapa? Karena Al-Quranlah yang paling afdal dzikran. Yaitu paling afdalnya zikir yaitu Al-Quran. Jadi kalau seandainya kita nak berzikir, zikir apa yang paling afdal itu Al-Quran. Jadi gunakan kesempatan kita untuk memperbanyak Al-Quran. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Haddad, katanya wa'lam anna qiraatul Quran fadlan 'azimah, katanya orang yang membaca Al-Quran itu keutamaannya sangat besar sekali di sisi Allah. Katanya wa athar wa tanwir fil qalbil kabir, bisa menjadikan athar fil qalbi, athar di dalam hati ini bisa. Kenapa? Bisa juga di dalam hati ini akan mempunyai athar, punya nur, cahaya di dalam hati kita kalau kita sering untuk membaca Al-Quran. Sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, afdalul ibad ummati qiraatul Quran. Yang paling afdal yaitu yaitu beribadah kepada Allah daripada umatku, kata Rasul SAW, yaitu qiraatul Quran. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ini subhanallah. Jadi kalau seandainya Ustaz, mana cara solusinya? Kita sekarang ulama menganjurkan kita untuk kalau bisa khatam Al-Quran itu bisa 1 bulan sekali. Kalau kita mampu sampai 3 hari sekali, ada sampai 1 hari bisa khatam Al-Quran. Ada orang yang bisa menghatamkan Al-Quran itu dalam 1 hari berapa kali? Ini subhanallah. Nah, tapi kalau seandainya kita tidak mampu, untuk bagaimana untuk kita diri kita ini untuk menghatamkan Al-Quran? Kita buka. Sekarang mungkin banyak di dalam HP kita. Mungkin HP kita di dalam WA itu kita niatkan untuk berdakwah. Mungkin kita banyak grup-grup. Nah, jadikan grup tersebut kita untuk menghatamkan Al-Quran. Jadi siapa yang nak baca Quran dalam 1 bulan sekali, jadi buat grup khataman Quran. 1 bulan sekali kita khatam Quran. 1 bulan sekali khatam Quran. Kenapa? Jadikan 1 hari, 1 bulan itu 1 juz. 1 bulan 1 juz.
tidak terasa. Ya, mungkin dapat berapa makruh baik dalam satu hari bisa hatam 1 bulan. Apalagi seandainya kita umur 30, jadi 1 bulan tuh yaitu bisa kita menghatamkan Quran. Yang bulan yang akan datang kita balikkan lagi bulan yang kedua. Yang 1 jadi 2, yang 2 jadi 3, yang sampai kita bisa menghatamkan Al-Quran. Dan dorongan bagi kita juga untuk membaca Al-Quran. Nah, jangan sampai dalam hari-hari kita tidak pernah baca Al-Quran. Rugi bagi kita orang yang tidak mau untuk dia membaca Al-Quran. Kenapa? Karena fadilah, keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang membaca Al-Quran itu luar biasa. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW? Man qara'atul wahidah ba'da ajr asr. Orang yang baca Al-Quran, baca Al-Quran itu dalam 1 huruf dikatakan bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kalimat ba sin mim itu 1 huruf, ba sin mim itu 10 kebaikan. Sin 10 kebaikan. Kemudian mim 10 kebaikan. Berarti kita dapatkan berapa? Dapatkan 30 kebaikan cuma 3 huruf. Kalau kita menghatamkan Al-Quran, subhanallah, huruf di dalam Al-Quran itu ada 1.270.000. Sebagaimana pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, 1.027.000. Kalau seandainya dikali 10, berapa banyak nilai ibadah kita di sisi Allah. Ini berapa banyak ibadah kita. Kalau kita nak hitung-hitungan, kalau kita pengen hitung-hitungan pahala. Tapi jangan juga kita lupakan maksiat yang kita lakukan inilah banyak juga. Kadang-kadang maksiat yang kita lakukan ini tidak sadar. Nah, ini jangan merasa susah, anak banyak amal sadar, tidak perlu lagi, sudah cukup. Nah, ini naudzubillah dari orang seperti itu. Perbanyailah, terutama yang paling banyak untuk kita mendapatkan nilai ibadah yang paling besar, yaitu apa? Yaitu untuk banyak mintilawat Al-Quran. Banyak-banyak kita baca Al-Quran. Paling sedikitlah kita dalam 1 hari itu dikatakan oleh ba'du ulama, kalau tidak mampu kita dalam 1 hari, khusus untuk umat Nabi kita Muhammad SAW, yaitu 100 ayat Al-Quran. 100 ayat deh. 100 ayat. Tidak mampu 50. Tidak mampu juga 25. Nah, itu jadi 25 berhenti. Tidak usah kita paksakan banyak-banyak, tidak usah. Tidak perlu kita nak banyak-banyak baca Quran. Kaget, waktunya ada kalau kita nak banyak. Tapi sisihkan dulu 25 ayat kita sandarkan. 25 lagi ayat besok. Kemudian kalau sudah aktif naikkan lagi 50. Aktif lagi naikkan 100. Nah ini jadi biasakan kita untuk membaca Al-Quran. Nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan kita akan merasakan? Bukan sekarang. Nah, jadi kaget, kita akan dapatkan nilainya akan kita kembali ketika kita menghadap diri kepada Allah. Nah, kalau sudah kita merasa kita menghadap diri kepada Allah, baru kita akan mendapatkan kenikmatan itu yang luar biasa. Kalau kita perhatikan, jadi diceritakan daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika itu Sayyidina Utsman bin Affan, ada orang yang menceritakan tentang surga dengan neraka. Sayyidina Utsman bin Affan diam. Tapi ketika Sayyidina Utsman bin Affan menceritakan tentang azab kubur, bagaimana siksaan kubur, bagaimana dia dimasukkan di dalam kubur, itu Sayyidina Utsman bin Affan 3 hari 3 malam dia bersedih, menangis, memikirkan bagaimana kalau seandainya terjadi di dalam kubur. Subhanallah. Bagaimana? Kenapa? Karena kata Sayyidina Utsman, aku dengar ucapan dari Nabi kita Muhammad. Apa katanya? Al-kubri manzilah min manzilatul fil akhirat, katanya. Al-kubur itu kubur yang kita akan masuk di dalam kubur itu adalah salah satu kedudukan manzilah, kedudukan di dalam kedudukan akhirat. Salah satu kedudukan daripada kedudukan akhirat itu kuburan. Kalau seandainya kita selamat dari kuburan tersebut,
maka kita akan mudah seterusnya. Jadi kalau kita selamat dari kubur, dari siksaan malaikat di dalam kubur, maka akan selamat sebelum sesudahnya. Tapi kalau seandainya kita tidak selamat di dalam azab kubur, maka dan kita akan lebih parah ketika kelak fil yaumul kiamah. Ya, yaumul ba'ats, hari kebangkitan kita lebih parah, lebih susah. Kubur lagi belum bisa kita selamat. Kalau sekali kita pikirkan, renungkan, ya Allah, mana dalam kubur sempit, ditutup lagi dengan kayu dan ditutup lagi sama tanah. Pikirkan, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Kecuali amal yang bisa menjadi penerang di dalam hidup kita. Min tilawatul Quran. Amal yang bisa terang Al-Quran. Anda kan pernah jelaskan kan? Dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib katanya, man qara'ah ya ada inna anzalnahu fi lailatul qadar ba'da isya sab'atul marrah. Ya. Jadi barang siapa yang membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar ba'da isya 7 kali ya. Itu akan menjadi penerang di dalam kubur. Jadi penerang dalam kubur. Itulah kalau kita sering galak ngantar jenazah. Ya, jadi ngantar jenazah itu jangan kita duduk di luar, ya, jangan. Kita kadang-kadang ikutin ya. Ketika sampai liang kubur tuh kita jeli. Inilah menjadikan nasihat bagi kita. Kenapa? Ketika kita masuk di liang kubur, ya, kita jeli, maka di situ ngumpulkan. Mana inna anzalna. Mana kan kita kan gembe tanah tersebut kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir ayat. Kita kasihkan. Nah, yang lain dikasihkan lagi, yang lain dikasihkan. Kenapa? Untuk apa sih inna anzalna? Inna anzal itu untuk penerang di dalam kubur. Orang yang memberikan kita penerang di dalam kubur. Mana penerang tersebut kita yang punya. Nah, kalau orang yang ngasih kita menjadi penerang di dalam kubur, manalah kita yang punya penerang tersebut. Tidak perlu dikasih orang lagi. Kenapa? Kita setiap hari baca inna anzalnahu fi lailatul qadar sebelum kita nak tidur, yaitu 7 kali. Nah, ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau kita sekali-sekali bayangkan, manalah kalau sudah gelap, mati lampu, udah kasih penerang, wah, udah panas, takut, ya, kemudian bingung kita suasana. Nah, untuk bilah mentalik itu baru di dalam dunia, belum di dalam kubur. Nah, itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Apa sih katanya? Perbanyaklah min tilawatul Quran. Banyak-banyak amal yang bisa mendapatkan nilai yang sangat besar di sisi Allah, yaitu min tilawatul Quran. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Thalib radhiyallahu anhu, man qara'atul Qur'an qa'iman fi shalat kana lahu bi kulli harfin mi'atul hasanah wa man qara'atul huwa qa'idan fi shalat kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanah wa man qara'atul kharij fi shalat wa huwa ala taharah kana bi kulli harfin khamsa wa isruna hasanah wa man qara'atu wa huwa ala ghairi taharah kana bi kulli harfin asra hasanah. Nah, ini subhanallah dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an kemudian di dalam salat, dia berdiri lagi salat, dia baca Quran. Jadi dia berdiri dia sholat dalam keadaan berdiri dan dia baca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 huruf katanya 100 kebaikan, kata Sayyidina Ali. Mana bayangkan kita 1 huruf 100 kebaikan. Kalau seandainya kita duduk sholat dalam keadaan duduk, tidak sanggup kita sholatnya dalam keadaan duduk, tidak sanggup tegak karena panjangnya. Nah, duduk kita, maka 1 hurufnya dapatkan 50 kebaikan. Subhanallah, 50 kebaikan. Kalau seandainya kita sholat lagi, katanya tidak sholat, kemudian kita ambil wudhu dalam keadaan suci, kita baca Quran,
kemudian kita dapatkan berapa kebaikan? Mendapatkan 25 kebaikan di sisi Allah SWT di dalam satu huruf. Kalau kita 3 huruf, berapa banyak kita dapatkan pahala. Nah, kalau seandainya dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau seandainya kita tanpa taharah kita baca Al-Quran, kenapa? Karena mungkin kita hafal, tidak mungkin ada acara tahlilan, ada yang tidak pakai apa? Tidak pakai Al-Quran, tidak pakai Yasin, ya dah dia mikir hafalan pas dia kentut, dah kata uduk, maka dia dapatkan berapa? 10 kebaikan satu huruf. Berapa banyak kita dapatkan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gunakan semanfaatnya, sebaik-baiknya min tilawatul Quran. Jangan sampai kita Al-Quran mugasirin, tak pernah kesentuh sekali sama Al-Quran. Alhamdulillah minta. Ya, Al-Quran inilah yang akan menjadi pedoman bagi kita, pemimpin bagi kita di dunia sampai ke akhir yaumul kiamat. Al-Quran jadi pemimpin bagi kita ketika kita di dalam kubur. Al-Quran yang menjadi syafaat bagi kita. Ketika fil yaumul ba'ats, Al-Quran yang akan menjadikan selamat bagi kita. Kemudian ketika kita di dalam barzah, di dalam ibadat kata, di dalam mizan, siapa yang nolong kita? Al-Quran, syafaat ke Al-Quran. Dan barang siapa yang menyelamatkan kita di sirat, jembatan siratul mustaqim, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran juga sampailah kita di dalam surga, yaitu daripada sifatnya surga itu ada di dalam Al-Quran. Subhanallah. Jadi Al-Quran ini tidak bisa kita lepaskan. Sampai kita masuk surga tidak akan bisa lepaskan dengan Al-Quran. Nah, ini jadi gunakan, manfaatkan kita baca Quran. Sampai ada sebagian ulama katanya paksakan dengan Al-Quran itu walaupun kita sentuh deh Al-Quran. Jadi kalau kita kan pasti di antara diri kita ini ada malas. Sifat malas itu ada. Terutama di dalam ibadah. Jadi di dalam ibadah kita masalah sehari kita 100 atau 1 juz dalam satu hari. Kemudian tidak mampu, malasnya berapa makro yang kita bisa. Tidak mampu juga 1 makro. Tidak mampu juga, kita baca 1 ayat deh. 1 ayat kita tutup. Ustaz, anak lagi malesnya baca Quran sudah, ente ambil wudhu, pegang Quran sudah. Tidak perlu dibaca, pegang jadilah. Saking seperti itu. Kenapa? Kalau sudah seperti apa? Kalau sudah pegang, pasti niatnya untuk baca. Ini yang dikatakan oleh Pak ulama. Kalau kita paksakan, kata apa? Kalau kita pengen dapatkan nilai ibadah di sisi Allah, itu untuk kita baca dan paksakan di dalam untuk ibadah kepada Allah. Karena apa? Dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas katanya, ad-dunya darul taklif wal amal, katanya. Dunia itu darul taklif wal amal. Dunia yang sekarang ini kita dari itu darul taklif, paksaan. Dunia dar yaitu tempat yang kita paksakan untuk beramal. Jadi jangan kita beramal itu nyantai-nyantai. Di dalam dunia itu untuk kita beramal. Jadi paksakan, anak-anak ini paksakan, anak-anak sholat paksakan. Kalau orang yang tidak paksakan, tidak mungkin dia melaksanakan sholat malam yang sudah kita bahas. Lemaklah tidur daripada sholat malam. Tidur lebih lemah. Tidur daripada sholat. Tapi di sini ad-darud dikatakan ad-dunya darul taklif wal amal. Dan yang apa? Tempat yang kita dianjurkan untuk dipaksa dan untuk kita beramal. Nah, beda dengan darul barzah. Barzah itu darul amal wala taklif. Di dalam kubur. Itu apa barzah itu? Itu dar, yaitu tempat yang mana kita beramal, tapi tidak dipaksa. Ada orang yang di dalam kubur dia beramal. Seperti minal anbiya, minas sholihin yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah, dia beramal walaupun di dalam apa? Di dalam kubur dia bisa beramal. Sering kita dengar cerita tentang Nabi Allah Musa ketika dijelek dia masih dalam keadaan sujud sama Allah. Darul amal dia. Darul amal tapi wala taklif, tidak kata paksaan. Kalau di dalam barzah. Beda dalam dunia.
Dunia harus taklif, ya, harus dipaksa, ya, tapi tidak untuk kita dipaksa dengan amal. Kemudian katanya wal barza darul amal wal taklif, wal akhirat katanya darul jaza, katanya al akhirat darul jaza wala taklif wala amal. Nah, kalau darul akhirat kagak tidak katanya. Kita kaget kalau darul akhirat cuman kita darul jaza, hari balasan be. Nah, kan yang sudah anda jelaskan kan, kalau akhirat itu darul jaza, ya dah. Balasan apa yang kita lakukan di dalam dunia dapat balasan. Wala taklif, tidak tambah paksaan. Wala amal, tidak perlu nak beramal lagi. Ya dah. Lagi itu kalau sudah Allah maja'alna minhum, kalau Allah jadikan kita masuk surga, kalau tidak kata lagi yang beramal. Salat tidak lagi, zakat tidak lagi, puasa tidak lagi. Dan berapa? Kesenangan terus, kenikmatan. Nah, tapi bagaimana kita dapatkan di dalam dunia? Mujahadah dulu dalam dunia kita. Semangat untuk kita beramal. Paksakan, tidak apa-apa, paksakan untuk kita beramal. Paksakan, walaupun sedikit apa kita paksakan. Kenapa? Karena dunia ini darul taklif wal amal. Era darul taklif, kita tempat ini untuk kita dipaksa untuk kita beramal. Nah, kemudian wa iyyaka, dikatakan Al Habib Abdullah Haddad, hati-hati katanya. Ayyakuna himman min tilawatil maqsud ala iktsar min duna tadabbur wa tartil. Hati-hati juga katanya ketika kita ada himmah untuk mentilawatil Quran. Tidak apa kita mentilawatil Quran, tapi al-maksud ala iktsar. Ya, al-maksud pengen banyak tapi duna tadabbur. Ya, tadabbur wa tartil, yaitu dan juga wa tafham. Jadi kadang-kadang memang banyak baca Quran tapi tanpa tadabbur. Ya, tadabbur, tartil pelan-pelan dikit, ya dah. Nah, ini beda sama orang yang beda. Kalau sana Ustaz, kalau bisa menghatam Al-Quran itu bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali itu dalam 1 hari. Bagaimana nak tadabbur wa tartilnya? Mereka itu biasa, sepertinya kita orang yang baca, dia ada tadabbur wa tartil juga. Kenapa? Karena dia mendapatkan keberkahan. Dia mendapatkan keberkahan di dalam tilawatul Quran. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa untuk baca Quran, dia akan terasa seperti tadabbur dan tartil. Wa tabahum, tambah lagi dengan apa? Pemahaman. Nah, ini penting, ya dah. Itu yang dikatakan oleh Al Habib Abdullah bin Al Haddad. Nah, wa alika in talbis bitadabbur wa tafahum. Jadi kita dianjurkan ketika kita membaca Al-Quran bitadabbur. Kenapa kita dianjurkan tadabbur? Yaitu kita bisa menjadikan tafahum. Ya, kalau sudah tadabbur, ya, maka langsung artinya itu langsung masuk di sini. Tafahum, langsung artinya. Kita langsung bisa memahami sedikit-sedikit daripada arti, yaitu di dalam Al-Quran. So, kalau seandainya tidak mampu, nah itulah. Anda kan pernah ketika kita di dalam bulan suci Ramadan atau sekarang juga boleh kita melakukan. Kita baca Quran, Al-Quran kita baca, masalah kita bisa baca berapa makro. Kemudian sisakan 1 makroknya kita baca dengan terjemah. Karena sekarang kan banyak terjemahan. Tidak perlu nak pakai tafsir dulu, cukup kita pahami terjemahan dulu. Setelah kita pahami, baru kita belajar sedikit demi sedikit, yaitu apa makna daripada tafsir Al-Quran. Tidak perlu sekarang langsung dihatamkan, tidak. Ya, mungkin dalam 1 hari dapat 3 ayat, kita bisa, sudah cukup, itu luar biasa, sudah 3 ayat. Atau ibarat kata 5 ayat, sudah luar biasa. Pahami 5 ayat. Oh, ini masalah surah apa? Surah Watin, masalah Wattini wa zaitun wa turi sini wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah selesai. Pahami dulu apa artinya. Setelah artinya, ya Allah, kita diciptakan oleh Allah ini sebagus-bagus bentuk, sebagus-bagus daripada bentuk yang Allah ciptakan. Sudah selesai.
Mungkin minggu yang akan datang lagi kita baca lagi besoknya. Jangan terlalu paksa, boleh kita paksakan, tapi jangan sampai kita meninggalkan yang lain. Sudah. Tapi kalau seandainya ayat-ayat yang pendek, habiskan baik sedikit ayat tersebut. Kemudian tsummaradna asfala safilin. Nah, kita diciptakan oleh Allah sebagus-bagus bentuk, sebagus-bagus ciptaan Allah dan seluruh makhluk Allah. Jadi walaupun malaikat, jin, walaupun apapun makhluk yang Allah ciptakan paling bagus yaitu manusia. Kenapa? Karena manusia di dalam Al-Quran disebutkan. Ya, tapi Allah jelaskan tsummaradnahu asfala safilin. Kemudian Allah kembalikan manusia itu serendah-rendahnya manusia. Nauzubillah min dzalik. Nah, serendah-rendah ini kenapa? Apa dikatakan serendah-rendahnya? Sampai di dalam ayat yang lain Allah jelaskan apa? Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Jadi Allah jelaskan lagi di dalam surah yang lain. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu seperti hewan. Ya, seperti hewan, seperti binatang, kata Allahnya. Allah jelaskan dalam Al-Quran, bal hum adall, dan lebih, kata Allah, lebih daripada hewan dan binatang, kata Allahnya, siapa? Hum ghafilun, orang itu lalai kepada Allah. Nah, ayat di sini disebutkan kenapa kita dikatakan mereka itu lebih daripada binatang, lebih daripada hewan. Kenapa? Kalau hewan, binatang, dia tidak akan dihisap oleh Allah. In kuntum turaba, maka dia akan habis jadi debu. Tapi kita sebagai makhluk ya Allah, maka kita akan dihisap satu persatu. Yang selamat akan masuk surga, yang tidak selamat dia akan diadab oleh Allah. Nah, itu yang dimaksud daripada apa dikatakan manusia itu lebih daripada hewan, karena hewan habis selesai. Walaupun dia hina di dalam muka di dunia, tapi belum tentu kelak fil yaumil qiyamah dia habis selesai. Dia jadi turab, jadi tanah, habis. Kita akan dihisap oleh Allah. Nah, hisapnya Allah beda dengan hisap kita. Beda hisapnya Allah dengan hisap kita. Kadang-kadang kita sekarang ini kadang-kadang itu tidak merasa kita melakukan dosa. Kalau ada buka sedikit yang pernah anak ceritakan tentang ada seorang ini mungkin jadi motivasi bagi kita. Itulah perlunya kita banyak beramal, banyak beramal. Kenapa? Dengan amal inilah Allah akan menghapus dosa kita. Apa yang diceritakan oleh Habib Muhammad Al-Haddad, gurunya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan juga termasuk bertuanya Habib Umar. Itu punya guru Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Diceritakan katanya ada orang yang sering hadir majlis, duduk hadir majlis terus, subhanallah. Ini kalau kita milik abinas solihin. Ketika dia meninggal, maka orang-orang ya subhanallah, semoga orang ini orang baik hadir di majlis Habib Muhammad. Tapi pas dianya mimpi, Habib Muhammad pernah mimpi di dalam neraka, katanya di dalam tempat di kubur, melihat fulan bin fulan ini lagi diadab oleh Allah. Subhanallah, orang yang dekati hal, duduk majlis ilmu, diadab oleh Allah. Diadab. Mana wong yang tidak pernah duduk majlis ilmu, tambah lagi wong yang banyak halnya, wong yang kati hal lagi diadab oleh Allah. Maka penasaran di dalam mimpi tersebut Habib Muhammad baru diceritakan, katanya, kenapa penasaran? Dia ditanya, kenapa sebab engkau masuk neraka? Kenapa sebab kau disiksa oleh Allah? Hal ini cuman sepele. Cuman sepele. Kenapa? Katanya aku ni katanya dipaksa oleh anak dan istri. Dipaksa oleh anak dan istri. Ngumpullah duit katanya. Ngumpul ke duit untuk apa? Untuk beli TV. Beli TV.
Beli TV, setelah beli TV katanya, sudah aku taruh TV tersebut di rumah. Pas subhanallah TV benar, udah kata salah. Tapi pas kebenaran anak atau istriku melihat sesuatu yang tidak pantas kita jelek, maka aku juga yang dapatkan azab di dalam kubur. Aku juga dapatkan azab dalam kubur. Kenapa? Dia gunakan yang tidak benar. Itu namanya sedekah jariyah atau yaitu balikan, ya kan? Orang itu terus. Ini subhanallah sebab dari TV itulah dianya diazab oleh Allah. Kadang-kadang subhanallah kita paham ngomong berapa banyak kita memberikan anak kita HP. HP ini kita berikan, ya kan? Kita berikan dia dan kita tidak tahu bagaimana anak tersebut kita gunakan. Apa dia gunakan yang baik atau yang dia gunakan yang tidak baik. Kalau dia gunakan baik untuk dakwah, untuk masalah dia nyelek suatu Quran atau apa-apa yang ada, tidak apa-apa, dia ajar dakwah, tidak masalah. Tapi kalau dia gunakan ini untuk bermaksiat kepada Allah, bukan dia yang dapat dosa, tapi kita juga yang membelikan dapat dosa. Nah, ini kita tidak sadar kita. Tidak sadar kita punya dosa itu, tidak sadar. Kadang-kadang kita. Nah, kalau kita perhatikan berapa banyak dosa kita, tapi itulah dengan banyaknya kita beramal, insya Allah dosa yang kita lakukan ini yang tidak sadar, dan Allah juga ampunkan dosa kita. Kenapa? Dengan kita banyaknya membaca Al-Quran. Nah, itu banyak baca Al-Quran kita. Nah, insya Allah dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika yubaddilullahu sayyi'atin hasanah. Allah akan ganti kejelekan kita dengan perbuatan baik. Nah, kalau kita baik terus Quran, makian kita Quran walaupun sedikit, yang penting kita dakwah Quran. Bosan, baca kita sholawat atas Nabi Muhammad. Bosan, baca zikir kepada Allah. Tapi dahulukan Al-Quran. Kenapa? Abdul ibad di ummati min tilawatul Quran. Paling abdul beribadah di mana umatku, kata Rasulullah, yaitu min tilawatul Quran. Nah, sampai dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, katanya tabahu wastahi ala dzalika bitartil wa tarsil wa hadal qalbi azim taklim subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita tadabbur dan kita hadirkan diri kita di dalam untuk membaca Al-Quran. Jadi penting sekali kita hadirkan diri kita untuk baca Al-Quran. Nah, ini wa innaka bayyina, ya deh, kita qira fil kitabillah kitabilladzi amara wa naha wa idza wasilah kun qira'atul ayat tauhid wa tamhid mathal li ijlal wa ta'zim wa inna qira'atul ayatin wa'id wa wa'id wa munathil rabbah wa sifat. Jadi banyak sekali di dalam Al-Quran itu dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad menunjukkan apa? Menunjukkan ada larangan, ada juga namanya perintah, ada juga nas ilmu tauhid, ada juga yaitu mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dikatakan oleh para ulama, Al-Quran yang kita baca itu terbagi menjadi 3 di dalam Al-Quran. Kalau kita seluruhnya kita rincikan dalam yang pertama yaitu tauhid, keesaan, mengesahkan oleh Allah. Ya, mengesahkan tauhid, kalimat tauhid. Yang kedua apa? Yang kedua al-qisah. Ya, qisah banyak di dalam Al-Quran tentang qisah. Qisah ini adalah suatu pelajaran. Ya, pelajaran bagi kita. Nah, yang ketiga yaitu tentang masalah yaitu hukum. Ya, itu larangan atau itu banyak di dalam Al-Quran. Jadi tauhid, hukum dan sirah. Nah, ini jadi perhatikan, kalau kita baca sedikit maka kita akan paham apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Sedikit demi sedikit, dah punah kita langsung baca kalau langsung jadi pintar. Hilang ini. Ya, sedikit, yang penting terus bertambah. Itulah yang dikatakan oleh ulama, dalam satu hari itu kalau bisa bertambah, rugi. Kalau satu hari itu tidak bertambah itu rugi. Nah, sampai dikatakan, katalah Habib Abdullah Haddad, anna qira'ana Qur'an wa baharul muhit min kutub ridu min jawahir ulum wa tanafis umum wa man fataha lahu tariq fahmun fihi minal mu'min da wa fahtun
wa tamannur wa tasa amaluhu wa sara qira'atul lail wan nahar li'anna qad wajada fihi maksud wa dhafa minhu bi matlub hadhihi sifatul murid as-salih. Maka dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad, ketahuilah sesungguhnya Al-Qur'an itu seperti bahar yang luas. Jadi, kalau kita masuk Al-Qur'an itu kalau kita masuk di Al-Qur'an itu seperti bahar, seperti laut yang luas. Jadi kalau kita tahu seperti kita Al-Quran pahami, tapi kita tidak tahu makna daripada tafsirnya. Sampai banyak kan Al-Quran tersebut ditafsir oleh Ibnu Katsir, oleh kemudian Bayduri, kemudian lagi banyak Baghawi, tafsir Baghawi, kemudian Ibnu Hakim, banyak lagi Jalalain, banyak tafsir itu banyak sekali. Ya, itu mempunyai ibrah. Masalah sekarang kita baca paham, ketika kita baca lagi punya pemahaman baru lagi, baca lagi punya pemahaman baru lagi. Subhanallah, bahar ilmu, baharnya daripada ilmu itu ambilnya dari Al-Quran. Jadi kalau kita nak ngambil ilmu Al-Quran, nah ketika kita sudah suatu jawahir yaitu wanafasul umum, ketika kita membuka fathul tariqul pemahaman Al-Quran baru kita akan terbuka seluruh apa yang kita mau, apa yang sudah terjadi. Sekarang Ustaz, masalah hal-hal yang sekarang akan terjadi itu sudah ada di dalam Al-Quran. Banyak sekali sudah Allah berikan cerita-ceritanya di dalam Al-Quran itu sudah ada. Seperti ada orang satu kampung, kalau seandainya orang tersebut melakukan maksiat kepada Allah, satu kampung tersebut tidak mau lari. Ada yang berkumpul, walaupun di situ ada orang alim sekalipun. Kalau sudah bercampur dengan ahli maksiat, maka Allah akan mengadab. Kecuali apa? Hijrah. Dia harus hijrah, tidak boleh dia tempat itu. Walaupun Ustaz Anani tidak kata pencarian apa-apa, dianjurkan hijrah daripada al-bala, maka Allah akan turunkan bala, bukan sifat uang tapi al-bala ya'um. Bala itu seluruhnya bakal kena. Jangan kita ngomong, jangan kita ini sebab ini, jangan, tidak usah sebab-sebab. Ini sebab Allah sudah jelaskan. Tidaklah Allah mengadab di dalam satu kaum kecuali orang tersebut sudah melampaui batas. Kalau sudah orang tersebut melampaui batas, maka Allah baru akan turunkan satu bencana atau musibah. Tapi kalau orang tersebut tidak sampai melampaui batas, maka Allah tidak akan itu. Kalau sudah melampaui batas seperti apa? LGBT itu sudah melampaui batas itu. Kalau orang maksiat, bukan anak nganjurkan maksiat, bukan. Kalau orang yang maksiat mungkin berzina, memang asli senang. Ibarat kata dia melakukan maksiat zina, berdosa besar. Tapi kalau sudah LGBT, ini larangan keras. Kenapa? Sampai diceritakan tentang kaum Nabi Allah Lut, dibalikkan oleh Allah, habis. Sudah dirantaukan, tidak kata tawar-tawaran lagi sama sekali. Nah ini yang harus kita perhatikan. Tidak siapa yang ini, maka dia yang akan dapatkan. Nah itulah yang dikatakan oleh Nabi. Nah dianjurkan untuk apa? Wa tasa'amalu bisalah yamilu min qira'atul lailah walah nahar. Kita baca Quran siang, kita baca pagi kalau baca waktu malam baca juga. Nah, dianjurkan setelah ibarat kata pada subuh. Setelah itu baca berapa satu makro, dua makro kita baca. Wallah. Tapi kalau orang yang rajin yang baca Quran, itu setengah jam baca satu juz. Setengah jam itu. Setengah jam satu juz. Kalau orang yang sudah terbiasa baca Al-Quran itu setengah jam itu sudah satu juz. Tak perlu nak makin sehari dua hari lagi. Setengah jam satu juz. Tapi kalau seandainya orang yang sudah terbiasa lagi untuk baca Quran, mungkin seperempat jam itu sudah selesai. Kenapa? Orang yang baca seperti surah Al-Kahfi, surah Kahfi,
Itu kalau wong yang baru baca surah Al-Kahfi itu 2 jam bisa tembus. 2 jam kalau wong baru pertama. Tapi kalau wong yang sudah terbiasa, maka dia mungkin dapatkan sejam. Tapi wong yang sudah terbiasa lagi, mungkin dia baca seperempat jam atau juga baca 10 menit. Kenapa? Coba kita mulai. Nanti kalau baca Kahfi itu kalau kita di pondok dulu itu dibaca dalam 1 hari 3 kali. Dalam 1 hari itu 3 kali di yaumul Jumat. Jadi setiap hari Jumat itu malam Jumat kita baca Kahfi. Ba'da subuh baca Kahfi. Menjelang sholat, yaitu sholat daripada Jumat, sebelum sholat Jumat itu baca Kahfi. Jadi baca Kahfinya 3 kali saja. Jadi kalau sudah baca Kahfi 3 kali, maka setiap hari kita bisa menghatam ibarat kata baca Kahfi itu tidak terlalu susah. Sampai di sana kalau sudah ziarah kita Nabi Allah Hud, kita baca surah Hud, kita baca lah surah Hud panjangnya. Wong sudah selesai kita masih, wong sudah bubar kita masih juga. Nah kata tintanya ngapa? Karena jarang bacanya. Mereka itu sudah terbiasa kalau ziarah baca surah Hud, datang ziarah Hud, baca surah Hud, tidak baca Yasin. Di inilah kita nih ada meninggal baca Yasin apa ya. Tidak masalah baca. Tapi ketika ziarah Nabi Allah Hud, mereka itu pakai surah Hud. Memang pas kebenaran dianya Nabi Allah Hud. Kak Yasin baca, tapi di dalam tempat-tempatnya. Ini tidak masalah. Waqala Abu Maryani radhiyallahu anhu la yakunu muridan hatta yajidul Quran fi kulli murid katanya. Tidaklah seseorang itu katanya dianggap seperti murid hatta dianya mendapatkan Al-Quran itu yang dia inginkan. Ibarat kata tidak dianggap dia di murid katanya atau orang berkeinginan kalau sudah dia menguasai daripada Al-Quran. Jadi subhanallah kita dianjurkan untuk baca Al-Quran. Yang penting baca Quran. Hafiz ala qira'atus surah ayat allati warada kaitu ala fi sunnah ba'dul awwal. Nah, terutama kita disunnahkan, dianjurkan untuk menghafal surah-surah yang yang seperti surah-surah yang waradah, yaitu yang dianjurkan daripada sunnah ba'dul awwal di waktu-waktu di waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Surah-surah memang yang dianjurkan seperti Khamsatus Suwar, seperti suratul Kahfi itu dihafal, surah Yasin, kemudian surah Waqiah, Tabarok, Lam Sajadah. Itulah Khamsatus Suwar itu yang harus kita hafalkan. Atau surah-surah yang pendek kita hafal untuk menjadikan bacaan kita dalam hari-hari. Nah, seperti man taqara al-lail min tanam alif lam sajadah wa tabarakul muluk. Jadi sebelum kita nak tidur, itu rutinkan baca lam sajadah dengan tabarok. Kalau baca dibuat sholat, dah apa? Jadi sholat ba'da isya tu nah. Ba'da isya, sholat ba'da isya boleh kita sholat di rumah. Nah, sholat di sini kagak dikunci wong pintunya dah. Lamuan nunggu. Tapi kalau dia tidak juga sholat sini atau sholat di rumah 2 rakaat. Rakaat pertama lam sajadah, rakaat kedua tabarok al-muluk. Nah, kenapa dikatakan banyak manfaatnya? Sampai dikatakan kalau seandainya kita membaca lam sajadah itu memperkuat tauhid, memperkuat akidah kita dan memperkuat daripada banyak manfaatnya. Dan juga kalau seandainya kita nak tidur, menjelang tidur kita baca pada isya surah al-muluk tabarok. Dikatakan oleh Rasulullah yaitu mani min adzabil kubur, bisa mencegah daripada adab kubur. Ini orang yang membaca surah itu bisa mencegah daripada adab kubur. Nah, kemudian surah lain lagi seperti surah Waqiah, Amanah Rasul, akhir surah dari surah Ad-Dukhan, Lailatul Itsnain wal Jumat, baca malam Jumat itu malam masa Dukhan. Banyak lagi seperti suratul Kahfi fil yaumil Jumat wa layaliha. Nah, itu surah-surah yang memang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang untuk kita baca. Nah,
Itulah yang dikatakan yang terakhir dikatakan oleh Rasulullah, Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Dikatakan Sayyidina Ali katanya la khairu qira'ah la tadabbur fiha. Jadi kita dikatakan oleh Rasulullah Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamah, yaitu syafaat. Bacalah Al-Quran, kelak fil yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Insyaallah Allah SWT memberkati majelis kita dan kita ditanamkan rasa kecintaan kita kepada Al-Quran dan digerakkan hati kita untuk selalu membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.